Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifawida Safira dari kelas BKI 4A. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan ujian tengah semester metodologi dakwah. Soal yang pertama, jelaskan peta konsep metodologi dakwah. Dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah adalah mengajak atau menyeru orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islamiyah yang terlebih dahulu telah diyakini oleh pendakwah sendiri. Dakwah Islamiyah terdiri atas bi'asani al-aqwal atau bilisan dan bi'asani al-ahwal atau bilhal. Bi'asani al-aqwal atau bilisan yaitu metode dakwah melalui lisan atau melalui seruan. Bi'asani al-ahwal terdiri atas irsyad atau bimbingan dan tablik atau penyampaian. Irsyad yaitu upaya dakwah yang dilakukan dengan metode konseling. Tablik yaitu penyampaian ajaran Allah dan Rasul kepada manusia. Tablik ini terdiri atas 3 bagian, yaitu kitabah atau tulisan. Kitabah itu artinya tulisan. Yang kedua, khitobah atau khotbah atau ceramah, yaitu pidato untuk menyampaikan ajaran agama. Dan yang ketiga, iklam atau penyiaran. Iklam artinya penyiaran. Selanjutnya, bi'asanil al-ahwal atau bilhal, yaitu metode dakwah dengan sebaik-baiknya tindakan atau mengedepankan perbuatan nyata. Bi'asanil al-ahwal terdiri atas tadbir atau manajemen. Tadbir yaitu dakwah yang dilakukan dengan rekayasa sosial. Dan yang kedua, tatwir atau pengembangan. Tatwir yaitu kegiatan dakwah dengan mentransformasikan ajaran Islam melalui amal soleh, berupaya memberdaya sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan dan ekonomi. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Dakwah adalah kegiatan menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Dakwah sebagai aktivitas terdapat naluri, artinya adanya panggilan dakwah dari naluri dan praktik. Sedangkan dakwah sebagai ilmu terdapat teori, artinya apa yang dilakukannya terkait dari pengembangan ilmu dakwah dan praktik, atau bagaimana praktik tersebut diuji dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, soal nomor 5, cari dan tulis 5 ayat utuh beserta terjemahnya yang eksplisit menyebutkan kata dakwah. Yang pertama, Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah kamu dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yang ketiga, Quran Surat Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiran wa naziran walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya yang keempat, Quran Surat Al-Qasas ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzila ilaika wad'u ila rabbika wala takununna minal musyrikin. Artinya, dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari
menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepada mereka kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan selanjutnya yang kelima, Quran surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amilan solihan wa qala inni minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Selanjutnya, soal nomor 7, apa perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh? Ilmu komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berarti sama. Maksudnya, orang yang menyampaikan dan menerima mempunyai persepsi yang sama tentang apa yang disampaikannya. Kemudian, ilmu dakwah adalah sebagai pola kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Islam kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat sebagai sasaran dakwah. Selanjutnya, ilmu tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya, menyampaikan ajaran Tuhan kepada manusia. Nah, perbedaannya ini terletak pada penekanannya, yaitu di mana ilmu komunikasi bermuatan pesan, sedangkan ilmu dakwah berkonotasi pesan khusus ajaran agama Islam. Sedangkan ilmu tabligh yaitu kegiatan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, soal nomor 9. Unsur-unsur dakwah itu ada 7, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Yang pertama, dai. Dai yaitu orang yang melaksanakan dakwah, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan secara individu ataupun kelompok. Nah, yang kedua, mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau penerima dakwah. Yang ketiga, maddah atau materi dakwah, yaitu materi dakwah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, wasilah atau media dakwah, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Yang kelima, thoriqoh, artinya metode dakwah, yaitu suatu cara sistematis yang diterima dalam mencari kebenaran ilmiah atau cara yang dilakukan atau ditempuh untuk mencapai tujuan dakwah. Selanjutnya yang keenam, atsar atau efek dakwah. Atsar ini sering disebut feedback atau umpan balik dari proses dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi atau efek dari proses dakwah itu. Nah, yang ketujuh, tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu untuk menyelamatkan umat dari kehancuran dan untuk mewujudkan cita-cita ideal masyarakat utama menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.